السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हमारे बच्चे अमूमन anak-anak kita pada umumnya, Masya Allah, pada umur waktu kecil mereka menamatkan Al-Quran, yang ibu-ibu mereka lebih memikirkan supaya anak-anak kita cepat menamatkan Al-Quran. Maka mereka sangat kerja keras. Dan di sini pun juga dan di berbagai negara ketika saya pergi, maka di sana anak-anak dan ibu bapak sangat senang supaya di hadapan saya mereka menamatkan Al-Quran di hadapan saya, dan supaya mengadakan acara menamatkan Al-Quran. Dan saya katakan bahwa setelah menamatkan maka mengulanginya, lalu secara permanen terus membiasakan anak-anak membaca Al-Quran, dan namun untuk membiasakan tidak begitu keras upayanya sebagaimana satu kali dilakukan untuk menjadikan mereka menamatkan Al-Quran. Karena kapan saya bertanya bahwa apakah mereka itu biasa tilawat atau tidak, kadang diketahui dari cara membacanya, maka pada umumnya secara permanen, secara teratur membaca Al-Quran tidak mendapat jawaban yang baik. Kadang-kadang setelah menamatkan Al-Quran hendaknya mengawasi, dan kita harus khawatir bahwa apakah anak-anak itu secara teratur membaca Al-Quran ataukah sudah membiasakan mereka membaca Al-Quran secara teratur. Jadi kekhawatiran kita hendaknya jangan hanya terbatas, perhatian kita jangan hanya terbatas untuk menamatkan Al-Quran sekali, bahkan secara permanen kita harus mengawasi mereka dan mengajarkan Al-Quran untuk pertama kali, dan untuk menjadikan mereka menamatkan Al-Quran sangat penting. Sebagian ibu-ibu dalam umur 5 tahun mereka membuat anak-anak mereka menamatkan Al-Quran. Ini merupakan pekerjaan yang ketekunan. Tapi sebagaimana saya katakan, namun dengan penuh kesabaran meneruskan itu lebih penting lagi. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan surat dari seorang perempuan yang dimana disebutkan tentang ibu saya, bahwa satu hal yang beliau katakan kepada saya dan saya berterima kasih kepada beliau,
bahwa satu kali katanya saya membawa anak-anak saya kepada ibu saya, dan setelah mengamalkan Al-Quran, dan saya sangat bangga mengatakan kepada beliau bahwa anak ini 6 tahun umurnya sudah menamatkan Al-Quran. Maka beliau mengatakan bahwa 6 tahun atau 5 tahun menamatkan Al-Quran bukan hal yang luar biasa, tapi beritahukanlah kepada saya, apakah kecintaan Al-Quran kamu telah tanamkan dalam hati anak-anak kamu? Pada hakikatnya adalah bahwa bersama dengan mengajarkan Al-Quran, kecintaan Al-Quran perlu menciptakan kecintaan itu dalam diri anak-anak. Maka baru anak-anak sendiri akan gemar membaca Al-Quran. Di zaman mana kita tengah berlalu, di mana banyak hal-hal yang menarik untuk anak-anak. Ada TV, ada internet, ada buku-buku lainnya. Di dalam hal-hal yang menarik itu, anak-anak sendiri pada waktu pagi membaca Al-Quran dan tilawat Al-Quran dan membaca Al-Quran, itu akan menarik perhatian mereka untuk pentingnya Al-Quran. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah menarik perhatian kita kepada hal itu, bahwa pada zaman ini ketika banyak hal-hal yang menarik, berbagai buku-buku ada yang menarik, berbagai ilmu dapat kita lihat, pada zaman ini pentingnya membaca Al-Quran itu menjadi tambah lebih banyak, dan kita harus menaruh perhatian pada hal itu. Jadi ke arah membaca itu perlu perhatian yang serius. Kecintaan dalam diri anak-anak terhadap Al-Quran baru terjadi manakala ibu bapa ibu bapa membaca Al-Quran dan perenungannya itu, mereka itu terbiasa melakukan itu. Ke arah membacanya perlu menaruh perhatian. Apabila dari dalam setiap rumah sesudah salat subuh atau pada waktu dingin, ada musim dingin, itu seorang ingin cepat, maka sebelum salat akan membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, maka rumah dan akibat Al-Quran akan dipenuhi dengan keberkatan, dan anak-anak pun akan tertarik perhatian kepada ini, dan anak-anak pun akan berjalan pada kebaikan yang hendaknya dilakukan oleh seorang mukmin. Dan sejauh mereka terus besar, keagungan Al-Quran akan terus meningkat di dalam hati mereka. Dan kita di dalam setiap kita akan menyaksikan di antara kita bahwa kalau sambil merenungkannya kita biasa membaca Al-Quran, maka di mana di rumah-rumah suami istri demi untuk Tuhan itu akan nampak kecintaan kepada Allah, maka di dalam anak-anak pun akan menjadi anak yang berguna bagi jemaat. Pendidikannya pun akan dilakukan dengan cara yang tinggi. Inilah yang seorang Ahmadi hendaknya jadikan bagian dalam hidupnya, dan dengan penuh perhatian harus berusaha ke arah itu. Pada zaman ini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam hal ini untuk menciptakan hal itu dalam itu sangat banyak menyampaikan hal-hal yang menekankan kepada kita bahwa supaya hendaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai suatu hal yang paling tinggi, dan kita harus menghormati itu yang sebagai perbandingannya tidak ada hal-hal yang lainnya lebih. Kehormatan Al-Quran tidak hanya kita lakukan hanya pada umumnya sebagaimana orang yang bukan Ahmadi lakukan. Mereka taruh pada pakai kain-kain yang bagus di tempat yang di kotak-kotak yang bagus. Asal kehormatan Al-Quran dan asal kecintaan kepada Al-Quran, bahwa hukum-hukumnya kita sepenuhnya berusaha untuk mengamalkan itu. Perintah-perintahnya dan pelarangan-pelarangannya kita jadikan sebagai bagian dalam hidup kita. Hal-hal yang di Allah Ta'ala larang, dari itu kita berusaha, itu manusia itu berhenti dari itu.
dan apa yang diperintahkan kita untuk melaksanakan itu, semua kekuatan-kekuatan kita dan kemampuan-kemampuan kita itu kita gunakan, kita jalankan. Sambil menaruh rasa takut dalam diri pada Tuhan, kita mentilawatkan itu di berbagai tempat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam Malfuzat, di majelis beliau menerangkan tentang pentingnya Al-Quran dan beliau menyebutkan akan hal-hal itu. Beliau sangat harapan-harapan itu beliau zahirkan, yang dimana bagi orang yang telah beat, bagi seorang Ahmadi, dan beliau harapkan dari seorang yang telah beat. Oleh karena itu kita, rumah-rumah kita perlu memenuhi rumah kita dengan tilawat Al-Quran. Kita perlu bahwa bersama tilawat itu kita membaca terjemahnya, supaya kita memahami akan perintah-perintahnya. Di rumah-rumah, di hadapan anak-anak, membaca Al-Quran itu untuk memahaminya dan untuk terjemahannya. Kita harus berusaha menyebut itu supaya terjadi majelis itu, supaya hal-hal kecil kita jelaskan di hadapan anak-anak tentang Al-Quran. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam salat dan terjemah Al-Quran beliau anggap sangat penting untuk memahami dan mengerti. Tapi hanya membaca terjemah dan tidak membaca yang bahasa Arabnya itu tidak. Jadi kami tidak mengizinkan bahwa dibaca Al-Quran itu hanya terjemahannya. Dari itu kehormatan Al-Quran menjadi batil. Orang yang mengatakan bahwa, barang siapa yang mengatakan bahwa hanya membaca terjemahnya cukup, itu dia menginginkan supaya Quran ini jangan ada di dunia. Jadi mukjizat Al-Quran adalah bahwa dalam kondisinya yang ahli, inilah mukjizatnya. Jadi ini selama dia berada dalam keadaan yang asli, karena ini merupakan kalam ilahi. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa ini kamilah menurunkan Al-Quran ini dan ini kamilah yang menjaganya. Dan ini mukjizat sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa dalam ibaratnya yang asli, tulisannya asli ini yang berjalan, dan para kritisi yang dahsyat dan para penentang Islam, mereka pun mengakui terpaksa bahwa Al-Quran pada bentuknya yang asli sampai sekarang itu terjaga. Kalau hanya kita bergantung kepada terjemahan, maka terjemah kita lihat bahwa itu berbagai corak, bermacam-macam. Bahkan ketika kita membaca terjemah itu di hadapan orang-orang, maka mereka mengakui bahwa terjemah ini itu berbeda, karena orang lain tidak membaca, tidak menerjemahkan secara benar. Itu seorang padri yang sangat besar mengkritisi Islam. Dia membaca beberapa terjemah Al-Quran, dia hanya mengambil terjemah, tidak mengambil bahasa Arabnya. Dia keberatan bahwa Quran mengatakan ini, Quran mengatakan. Dan ketika kita mengirimkan tafsirnya, maka itulah jawaban yang dia dapatkan. Dan dia menjawab bahwa setelah syak begitu besar, bahwa terjemah yang saya baca itu pun tulisan umat Islam. Walhasil dia mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam lah yang terjemah juga itu beliau dekatkan dengan bahasa Arabnya, dan dia belum mengajarkan makrifat-makrifat-nya, makna arti-artinya. Di sini secara sepintas saya ingin beritahukan bahwa orang yang keberatan kepada jemaat, saya baca beliau mengatakan bahwa kalau Mirza Sahib itu adalah nabi, kenapa dia mengatakan kepada jemaatnya bahwa turutilah Imam Abu Hanifah? Maka banyak dari catatan beliau yang kita dapatkan jawabannya. Tapi lewat referensi Al-Quran saya ingin sebutkan bahwa seorang di majelis Masih Maud
menyebutkan bahwa di dalam mazhab Hanafi hanya membaca terjemah itu dianggap cukup. Maka beliau mengatakan bahwa kalau ini merupakan mazhab Imam Azam, maka itu kesalahannya, bahwa itu merupakan hal yang salah. Memang dia itu imam, bahwa beliau telah menghormati Islam, banyak hal-hal yang beliau kumpulkan, masalah-masalah yang beliau kumpulkan, tapi beliau kalau mengatakan hanya membaca terjemah itu cukup, maka itu adalah salah. Jadi jadi Allah Subhanahu wa taala menjadi sarana untuk menjaga Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengirim Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, beliau kepada jemaat beliau untuk memahami Al-Qur'an dan mencintai Al-Qur'an. Tidak terhitung beliau menekankan akan hal itu. Di satu tempat beliau bersabda bahwa Al-Qur'anul Karim adalah merupakan undang-undang langit dan merupakan sarana untuk keselamatan. Kendati dari latar belakangnya itu ada pembahasan juga, yaitu mengenai beliau buktikan tentang kewafatan Hazrat Isa lewat Al-Quran. Tapi ini merupakan hal yang umum, cara-cara yang umum, bahwa Al-Quran merupakan undang-undang langit. Oleh karena itu merupakan sarana keselamatan. Kalau kita melihat bahwa undang-undang dunia pun juga hanya dengan menjadi undang-undang tidak berguna selama tidak itu diamalkan, selama tidak dilaksanakan pengamalannya. Begitu juga undang-undang Al-Quran pun juga baru akan berguna dan akan menjadi jalan keselamatan manakala itu diamalkan. Kalau itu tidak diamalkan, maka ini tidak akan bisa menjadi perantara untuk keselamatan. Hanya membaca atau tidak mengamalkannya tidak akan bisa menjadi sarana keselamatan dan tidak akan dapat meraih keredaan Allah. Nikmat-nikmat Allah dan hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menjadi pewaris dari hadiah-hadiah itu. Jadi memahami ajaran Al-Quran dan mengamalkan itu sangat penting. Beliau di satu tempat bersabda bahwa ingatlah bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber dari berkah yang hakiki dan merupakan sarana keselamatan. Ini merupakan kesalahan orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Di antara orang yang tidak mengamalkan itu adalah orang-orang yang dia tidak ada keyakinannya kepada itu dan dia tidak menganggap itu sebagai kalam ilahi. Inilah orang yang telah jauh dari kebenaran. Tapi orang yang beriman dan bahwa itu adalah kalam ilahi dan merupakan resep untuk menyembuhkan. Kalau itu tidak mengamalkan, maka betapa hal itu merupakan hal yang disayangkan. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak pernah membaca sepanjang umur. Jadi orang yang semacam itu, yang dia begitu lalai dengan kalam ilahi, tidak ada memperhatikan itu adalah seperti misal adalah dia seorang itu tahu bahwa sumber mata air itu sangat manis airnya, sangat bagus, dan untuk beberapa penyakit itu merupakan obat. Pengetahuan ini pasti akan dia yakin akan hal itu, maka kendati dia yakin dan dia haus dan banyak dia dilanda penyakit-penyakit, tapi dia tidak datang ke situ, maka betapa malangnya hal itu, dan itu merupakan kejahilan dan dia hendaknya menaruh mulutnya di sumber mata air itu dan dia minum itu, tapi kendati dia mengetahui dia begitu jauh dari itu sebagaimana orang yang tidak mengetahui sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan memahami itu, Tuhan memberi taufik kepada kita untuk memahami itu dan kita dapat memahami itu. Baiat kita yang hakiki baru akan terjadi apabila ajaran Al-Quran kita laksanakan, amalkan di dalam diri kita. Dan ajaran Al-Quran sebagaimana disebutkan bahwa apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, setiap keburukan itu harus kita hindarkan.
dan apa yang telah dijelaskan itu berupa kebaikan itu harus dilaksanakan dan kita berusaha sepenuhnya untuk mengamalkan itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Al-Quran tidak hanya menghendaki bahwa manusia itu dengan meninggalkan keburukan dia memahami bahwa dia telah menjadi orang yang sempurna. Bahkan Quran adalah untuk menjadikan manusia memperoleh ingin memberikan manusia kepada berkat-berkat yang besar supaya dia melaksanakan kebaikan yang besar supaya dia bisa simpati kepada umat manusia dan sebagai dampaknya bahwa Allah reda kepadanya. Dan jadi kalau seorang mukmin dengan dia mencintai Al-Quran secara benar maka dia akan untuk standar itu dia akan berusaha dan kepada anak-anaknya pun juga dia usahakan untuk supaya anak-anak mereka membaca itu. Sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa mencegah dari keburukan dan kejahatan itu bukan hal yang bukan yang hebat, bahkan ini bukan merupakan tujuan kita hendaknya, bahkan target kita adalah hendaknya lebih besar dari itu dan untuk berusaha mencapainya, bahwa semua kebaikan-kebaikan yang diterangkan dalam Al-Quran kita harus berusaha untuk mengamalkannya di dalam diri kita. Apabila usaha ini dilakukan oleh setiap laki-laki, maka masyarakat yang bersih akan dapat ditegakkan dan akan menegakkan masyarakat yang Islam ingin tegakkan. Dewasa ini yang mana orang-orang yang keberatan kepada Islam itu mulut mereka pun akan dibungkam. Di sini ada seorang yang terkenal, dua perempuan itu menyampaikan banyak ceramah-ceramah. Dia itu banyak keberatan kepada Islam. Dengan usaha pada beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat UK ada diskusi dan diorganisasi oleh universitas di mana dua perempuan itu dia keberatan kepada Islam sebagai merupakan cara, tapi hudam kita seorang Pakistan dan ada seorang dari Jamiah belajar di berbagai tempat. Dua orang ini sedemikian rupa dia memberikan jawaban yang mematikan dari ajaran Al-Quran dari ajaran Islam, dari segi ajaran Islam, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia tidak bisa ditolong dan dia menzahirkan kesalahannya. Dan ini merupakan karunia Allah apa yang dilakukan oleh pemuda Ahmadi, bagaimana dia membela Islam. Jadi kita berusaha harus hendaknya memahami Al-Quran dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan pernah bahwa di rumah kita itu tidak akan pernah menjadi surga kalau kita di dalam lingkungan kita baru kita akan bisa menjadi menunaikan hak tabligh kita. Dan sambil mengajarkan cara-cara membaca Al-Quran, beliau mengajarkan bahwa bacalah Al-Quran dengan perenungan, dan di dalam hadis disebutkan bahwa yakni banyak orang-orang yang membaca Al-Quran qari yang membaca Al-Quran itu sarah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya, maka Al-Quran melaknatnya. Pada saat membaca Al-Quran, manakala melewati kata rahmat, maka hendaknya mohon kata rahmat. Dan di mana disebutkan tentang azab pada suatu kaum, maka hendaknya kita memohon perlindungan dari azab itu. Dan kita hendaknya baca dengan penuh perenungan, dan kita harus mengamalkan itu. Jadi
Ini baru terjadi manakala kita dapat memahami akan pentingnya dan ada ikatan dengan itu. Jadi kepentingan ini dan hubungan yang khusus itu di dalam hati kita untuk Al-Quran kita harus ciptakan. Sebagian orang dengan alasan-alasan ini mereka mengatakan bahwa Al-Quran untuk memahaminya sangat sulit. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sebagian orang-orang bodoh itu mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa memahami Al-Quran. Oleh karena itu jangan hendaknya perhatian ini merupakan hal yang salah, bahwa Al-Quran akidah-akidah etika sedemikian rupa dengan jelas dia menjelaskan yang tidak ada perbandingannya dan dalil-dalilnya sangat mempengaruhi, berkesan kepada jiwa manusia. Al-Quran sedemikian fasih dan balik sehingga orang-orang Arab yang orang-orang kampung itu diberikan pemahaman. Kemudian kenapa Tuhan kalian tidak bisa memahami pada zaman ini kepada kita? Ini merupakan kebaikan Allah, bahwa Allah dengan berbuat baik kepada kita, Dia telah mengirim Hazrat Masih Maud alaihissalam yang tidak hanya perintah yang zahir beliau beritahukan, bahkan hakikat-hakikat dan ma'rifat Al-Quran pun beliau jelaskan. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Beliau sampaikan berkat-berkatnya kepada kita. Jadi dengan hazanah ini kita hendaknya mengumpulkan mutiara-mutiara yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ini tidak akan bisa selama kita tidak menjadi orang yang mencintainya secara hakiki. Di dunia ini banyak orang-orang yang di jemaat di luar yang mana qiraatnya itu bagus. Mereka mendapatkan hadiah-hadiah. Mereka banyak membuat recording Al-Quran, rekaman Al-Quran, tapi di kalangan mereka, jadi orang-orang yang mentilawatkan Al-Quran, yang dia tidak tahu arti daripada Al-Quran itu. Kini soal nasi dan mansu misalnya itu berjalan tentang itu, dan kemudian kini pun juga mereka tidak paham akan itu tentang masalah Nabi Isa, kewafatannya, itu pun mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui tentang makna dan maksudnya. Berkenaan dengan itu ada sebuah hadis yang sangat memperingatkan kepada kita, yakni ada sebuah riwayat bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa akan tiba zaman bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan lahir orang-orang yang bahwa mereka mengatakan siapa yang lebih besar orang qari dari kami dan siapa yang lebih alim dari kami. Maka para sahabat bertanya, beliau bersama kepada sahabat, apakah ada kebaikan seperti orang yang seperti? Sahabat mengatakan tidak ada kebaikan. Maka Rasulullah bersabda bahwa orang-orang ini adalah dari umat kita, tapi mereka akan menjadi akan masuk neraka. Jadi yang menjauhkan kita dari neraka adalah membaca Al-Quran dengan rendah hati dan mengamalkannya, tidak menjadikan itu sebagai mata pencaharian. Bahkan kita harus mencintai itu, dan ini merupakan kewajiban setiap orang Ahmadi dan harus menaruh perhatian kepada itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam di satu tempat bersabda bahwa kalian harus waspada, dan beliau juga bersabda bahwa waspadalah dan ajaran Allah, dan janganlah kalian jauh dari ajaran Al-Quran. Saya katakan dengan sebenarnya bahwa barang siapa yang dari 700 hukum Al-Quran satu hukum dia tinggalkan, maka dia menutup dirinya keselamatan. Jalan keselamatan yang hakiki Al-Quran telah bukakan, dan semuanya itu adalah bayangannya. Oleh karena itu bacalah Al-Quran dengan penuh perenungan dan
dan bacalah itu dengan penuh kecintaan, dengan kecintaan sedemikian rupa yang sehingga kamu tidak cintai kepada siapapun. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada al-khairu kulluhu fil Quran, bahwa semua kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Inilah hal yang benar. Sangat disayangkan orang-orang yang mendahulukan hal yang lain selain di Al-Quran. Dan sumber keselamatan kita adalah Al-Quran. Tidak ada keperluan agama kalian yang tidak dapatkan di dalam Al-Quran. Yang membenarkan iman kamu adalah Al-Quran pada hari kiamat. Dan hanya Al-Quran di bawah langit, tidak ada kitab yang secara langsung bisa memberi petunjuk kepada kamu. Allah telah berbuat baik kepada kamu yang telah memberikan Al-Quran kepada kalian. Saya katakan dengan sebenarnya bahwa kitab yang dibacakan kepada kalian, kalau dibacakan kepada orang Kristen, maka mereka tidak akan hancur. Dan nikmat ini dan petunjuk ini yang kalian diberikan, kalau selain Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi, maka sebagian daripada mereka tidak akan ingkar kepada kiamat. Oleh karena itu, hargailah nikmat itu yang diberikan kepadaku. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ini merupakan kekayaan. Kalau tidak ada Quran, maka dunia akan berada pada sesuatu yang kotor dan jadi dunia akan seperti daging yang kotor kalau tanpa Al-Quran. Janganlah tinggalkan sesuatu yang ditinggalkan. Di dalam itulah kehidupan kalian. Barang siapa yang menghormati Al-Quran, maka dia akan dihormati di langit. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu dan dia mendahulukan Al-Quran di setiap ucapan, maka dia akan didahulukan di langit. Untuk seluruh umat manusia di seluruh permukaan di bumi tidak ada kitab tetapi Quran. Tidak ada untuk semua umat manusia, tidak ada Rasul tapi Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berusahalah kalian itu, cintailah kepada Nabi itu dengan janganlah mendahulukan orang lain selain dia, supaya kalian dianggap orang yang selamat di langit. Jadi ingatlah bahwa keselamatan itu bukanlah bahwa yang akan zahir sudah wafat. Bahkan keselamatan hakiki adalah di dunia itu akan memperlihatkan cahayanya. Siapa yang telah selamat, yakni orang yang yakin bahwa Tuhan itu adalah benar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam itu dan di dalam semua makhluk adalah yang dan di bawah kolong langit tidak ada yang sesuai dengan dan tidak ada yang dapat menyamai Al-Quran. Dan untuk siapapun Tuhan tidak menghendaki bahwa dia akan hidup untuk selamanya. Tapi Nabi yang terpilih ini akan senantiasa hidup. Dan untuk hidupnya secara permanen, Allah telah membuat pondasinya bahwa keberkatannya akan mengalir sampai hari kiamat. Kemudian syariatnya dan kerohaniannya itu, berkatnya itu akan mengalir sampai hari kiamat. Dan pada akhirnya dengan menyampaikan keberkatan rohaninya, dia telah mengirim Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang kedatangannya itu perlu untuk menyempurnakan bangunan Islam. Karena perlu supaya dunia ini jangan habis selama untuk silsilah Muhammadi seorang masih dalam corak rohani itu dianugerahkan, sebagaimana untuk silsilah Musa itu diberikan. Seperti itulah disyaratkan dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita dan generasi kita yang akan datang sampai hari kiamat yang beriman kepada Hazrat Masih Maud itu dengan mencintai Al-Quran secara hakiki. Dia mengamalkan ajaran-ajarannya, dan dari berkat-berkatnya mereka terus mendapat berkat dari itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.